Istighfarlah Yakut. Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qomas bikin ulah lagi. Dalam pertemuannya dengan para uskup Indonesia di Aula Catholic Center Keuskupan Amboida 23 April 2022 lalu, dilakukan beberapa kesepakatan. Di antaranya, yang perlu disorot adalah kesepakatan hari libur nasional kenaikan Isa Al-Masih diganti dengan kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian disepakati juga wafat Isa Al-Masih diganti dengan wafat Tuhan Yesus. Hal ini tentu saja mengecewakan umat Islam. Penggantian kenaikan Isa Al-Masih diganti dengan kenaikan Tuhan Yesus, maka secara tidak langsung mendorong umat Islam Indonesia untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yakut seharusnya paham, para pendiri bangsa ini telah bijak mengambil hari libur nasional untuk umat Kristen dengan nama Hari Kenaikan Isa Al-Masih atau Hari Wafat Isa Al-Masih. Ini adalah penamaan yang netral. Bila diganti dengan Tuhan Yesus, maka ini menunjukkan bahwa Yakut kurang paham sejarah bangsa ini. Dulu Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu tanggal 31 Januari 1926 ya, pernah memberikan fatwa untuk mengingatkan agar masyarakat sekitaran Jawa tidak terlibat dalam nuansa-nuansa yang bisa menghadirkan kesyirikan. Ya, ini mempraktekkan toleransi ini. Ini sekarang lagi musim-musim toleransi deh. Ya, antum lihat di kitab beliau dari 19 kitab itu ada kitab yang kedua. Namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman ke-14 di paragraf yang pertama, baris yang ke-4 sampai baris yang ke-7, posisinya sebelah kanan di atas itu di pojok. Ya, beliau sampaikan qala fil anwari, dan disebutkan dalam kitab Al-Anwar wa yaqta'u bitakfiri, dan cukup dianggap ingkar atau tegas fatwanya ini. Ya, lalu nyambung ke baris yang kelimanya, wa kullu fa'ilin fi'lan, yaitu setiap orang yang melakukan aktivitas yang langsung terlihat, tindakannya nyata kelihatan, ya, wa kullu fa'ilin fi'lan la yasduru illa min kafir, ikut-ikutan dari perbuatan-perbuatan non muslim yang akan ibadah, ya, kasujudi lis salib, ya, seperti ikut-ikutan kata beliau ada yang pakai salib, ya, awin nar, ada yang ikut-ikutan ke tempat penyembahan api, ya. Ini jaga toleransi itu indah dalam Islam, indah. Biarkan umat lain beribadah dengan kepercayaannya, tidak boleh diganggu. Tugasnya hanya berdakwah. Ya, kita berdoa dan berdakwah, tapi nggak boleh mengganggu orang. Awas, hati-hati, lakum dinukum waliyadin, untukmu kepercayaan Anda, untuk saya agama saya yang saya yakini. La ikraha fid din, tidak boleh memaksa orang dalam urusan agama. Jadi nggak benar kalau misalnya ada orang Islam, maaf ya, masuk ke gereja misalnya kemudian sweeping, ya, berhentikan orang ibadah di tempat ibadah mereka, itu nggak boleh. Bahkan dosa itu, ya, dosa karena laknya lanahyi. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256, posisi paling kiri sebelah bawah. La ikraha, tidak boleh memberikan paksaan. Ya, yang ada kita doakan, kita dakwahi. Ya, dengan dakwah itu mudah-mudahan ada kelembutan hati, bisa hadir petunjuk Allah pada diri-diri mereka. Tapi nggak boleh memaksakan, ya, sampai merusak dan sebagainya, itu tidak diperkenankan. Ya, tapi yang menarik, jangan sampai juga menjadikan semua aktivitas itu, ini toleransi tingkat paling tinggi itu. Untuk Anda silahkan, kami nggak ganggu. Ya, tapi juga, maaf, tidak boleh kemudian ikut-ikutan di dalamnya. Seperti kita pun tidak boleh memaksa mereka untuk ikut-ikutan tentang tradisi dalam agama kita, ya, ritual agama kita. Ya, antum Idul Fitri misalnya, antum pimpinan di perusahaan maksa karyawannya harus pakai, ya, jubah, ya, pakai sarung, pakai koko, bisa, itu nggak boleh. Ya, biarkan aja gitu kan. Nah, termasuk juga pernah terjadi di Jawa itu dulu tahun 1330 Hijrah, 108 tahun yang lalu, sekitar 1908 tahun yang lalu, itu pernah ada kejadian orang-orang Jawa itu dipaksa untuk ikut ke tempat ibadahnya penjajah pada saat itu beserta tuan-tuannya, kemudian diminta untuk mengenakan atribut-atributnya, kemudian diminta ikut sekalipun tidak ikut ibadah ke tempat ibadah mereka. Itu sudah ada kejadiannya dulu. Maka keluarlah fatwa ini, kata beliau, awil masyi ilal kanais, atau ikut-ikutan kemudian walaupun itu dipaksa untuk pergi ke kanais, jamak dari kanisah, gereja. Untuk pergi ikut-ikutan. Jadi dulu sudah ada itu kejadian itu sampai keluar fatwa. Ini saya coba mengutip ya, untuk menegaskan kembali supaya kita tidak larut dalam hal yang bertentangan dengan hukum Allah di sini. Ma'ahliha, ikut-ikutan bersama ahli ibadahnya, ya, pemeluk agamanya, bizana diriha, ya, atau bahkan mengenakan atribut-atributnya. Itu sudah keluar fatwa dulu. Ya, jadi MUI itu cuma menegaskan saja untuk menjaga toleransi supaya tidak saling mencampur adukan dalam kehidupan ritual beragama. Di toleransi itu tidak harus ikut-ikutan,
tapi memperkenankan mereka sesuai dengan keyakinan, silahkan, jangan diganggu, dan kita pun tidak terlibat di situ, dan kita pun tidak memaksa mereka untuk mengenakan atribut kita. Jelas di sini? Wah, itu fatwa sudah keluar dari zamannya Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari. Ya, jadi hati-hati ya, awas hati-hati. Ulama-ulama kita dulu sudah mengingatkan supaya menjaga ketentraman dengan tanpa melibatkan unsur-unsur yang bisa mengganggu kehidupan beragama yang baik di negeri ini. Sejak dulu masih bernama Nusantara. Ya, sejak dulu masih bernama Nusantara. Jadi ini penting diingatkan. Awas, kalimat Qur'annya tadi ketika diingatkan, an-na'budal asnam, supaya kami tidak ikut-ikutan menghadiri ritual ibadah. Awas, hati-hati. Na'bud itu bisa diartikan ibadah, bukan cuma menyembah ya. Ibadah itu artinya segala yang terkait dengan perangkat ibadahnya, walaupun tidak ikut ritual di dalamnya. Awas, termasuk misal memfasilitasi gitu kan, ritual ibadahnya itu nggak boleh. Nabi pernah diingatkan oleh Allah langsung. Al-Masih sendiri berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharapkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang pun penolong pun bagi orang-orang zalim itu." Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Rasulullah SAW pernah berdebat dengan utusan Nasrani dari Najran. Ringkasnya, setibanya di Madinah, para utusan itu langsung menemui Rasulullah. Mereka mengucapkan salam kepada beliau dan beliau menjawab salam mereka. Setelah itu Rasulullah melakukan tanya jawab dengan mereka dan menyeru mereka untuk masuk Islam. "Ketahuilah, kami sudah menjadi orang-orang Muslim, berserah diri kepada Allah sebelum kalian ada," ujar mereka. Mendengar hal itu, Nabi membantah klaim mereka. "Kalian tidak bisa dikatakan telah berserah diri kepada Allah karena ada 3 hal pada diri kalian. Pertama, kalian menyembah salib. Kedua, kalian memakan daging babi. Dan ketiga, kalian mengklaim Allah punya anak." Akhirnya terjadilah perdebatan sengit antara beliau dengan para utusan tersebut. Kepada mereka, Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran dan membantah ketaliban mereka dengan hujah yang tidak bisa dipatahkan. Salah satunya Rasulullah menerangkan siapa Isa sebenarnya. Beliau mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya Isa adalah hamba dan Rasul Allah. Ia adalah kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam si perawan." Mendengar pernyataan itu,